Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir di kawasan Talang Ubi, Kabupaten Pali hingga Minggu siang belum juga surut. Sepasang suami istri asal kota Prabu Muli jadi admin judi online adu ikan cupang dengan nilai taruhan hingga jutaan rupiah. Penertiban lapak pedagang kaki lima di kawasan Taman Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu berlangsung ricuh. Keributan mewarnai penertiban pedagang di kawasan Taman Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Adu mulut sempat terjadi antara pedagang dan petugas Satpol PP. Cekcok antara pedagang dengan petugas Satpol PP mewarnai proses penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di Taman Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pedagang berusaha mempertahankan dagangan mereka, namun petugas Satpol PP tetap melakukan penyitaan. Penertiban ini dilakukan karena keberadaan para pedagang kaki lima mengganggu keindahan dan ketertiban Kota Batu Raja. Terlebih para pedagang kerap berjualan di pagi hari dan meninggalkan barang-barang dagangannya seperti tenda, kursi, kompor, dan gerobak di kawasan tersebut. Menurut petugas, mereka telah berulang kali memperingatkan pedagang agar tidak berjualan di pagi hari dan meninggalkan barang-barang di sekitar Taman Kota Batu Raja. Namun pedagang tetap saja membandel. Kami mengadakan penertiban terhadap pedagang-pedagang yang masih berjualan pagi dan pedagang yang meninggalkan barang-barang meja maupun barang dagangannya di lokasi Taman Kota tersebut. Kita ambil, namun ada pedagangnya atau yang punya itu mengambil, ya tetap kami kasihkan dengan syarat bahwa mereka tidak meninggalkan fasilitas tersebut di pagi hari. Operasi penertiban ini akan terus dilakukan sampai tidak ada lagi pedagang yang membandel. Langkah ini upaya memperbaiki citra Kota Batu Raja yang terkesan kotor. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sejumlah karyawan yang bekerja di Raja Wali Village, Palembang menggelar aksi protes terhadap perusahaan pengelolaan parkir di kawasan tersebut. Mereka menilai tarif parkir baru terlalu tinggi dan diberlakukan tanpa adanya sosialisasi. Sambil membawa spanduk, sejumlah karyawan yang bekerja di Raja Wali Village, Palembang ini menggelar long march menuju kantor perusahaan pengelolaan parkir PT Kuala Permai. Mereka melakukan aksi protes atas pemberlakuan tarif parkir dibebankan kepada karyawan maupun pengunjung Raja Wali Village Palembang. Tarif parkir tersebut terlalu tinggi dan diberlakukan tanpa adanya sosialisasi. Untuk tarif mobil 1 jam pertama dikenakan Rp5.000, sedangkan jam keduanya dikenakan Rp4.000. Sementara sepeda motor 1 jam pertama dikenakan Rp3.000 dan Rp2.000 di jam kedua. Dari hal ini, para karyawan tenan pun menuntut beberapa hal seperti diberikan free parkir atau gratis parkir, pembuatan kartu member karyawan, dan tarif flat untuk pengunjung serta peningkatan fasilitas keamanan. Tuntutan kita yang pertama memberikan free 2 mobil, 4 motor terhadap masing-masing tenan untuk karyawan, bisa untuk abodemen atau untuk bikin member. Membernya untuk mobil Rp75.000 1 bulan, untuk motornya Rp50.000 1 bulan. Untuk customer kita mintakan untuk diberikan flat, Pak. Rp5.000 untuk mobil, Rp3.000 untuk motor flat. Sedangkan terkait tuntutan, para karyawan pihak pengelola parkir meminta untuk bersabar karena mereka harus menunggu keputusan dari pihak manajemen. Sesuatu kan sudah kita kondisikan untuk sementara kan. Untuk kita bikin flat untuk mobil
Untuk mobil 8.000, untuk motor 5.000 plat. Mereka ini masih minta mengajukan tuntutan kembali. Kalau bisa dia minta member 75 mobil, 75.000 mobil, motor 50.000. Hal itu masih tetap kita sikapi. Nanti kita undingkan, kita bicarakan dan kita adakan mediasi lagi. Imbas dari pemberlakuan parkir ini membuat omset sejumlah tenan anjlok hingga 75% karena sepi pengunjung. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Mencegah terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur membangun palang pintu dan pos jaga di perlintasan kereta api Jalan Letnan Muchtar Martapura. Ditargetkan pembangunan akan rampung pada awal Januari 2026 mendatang. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu memang seringkali memakan korban. Banyak masyarakat kehilangan nyawanya tertabrak kereta api saat melintasi perlintasan tanpa palang pintu. Untuk meminimalisir kecelakaan yang terjadi, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur membangun pos jaga dan palang pintu. Salah satunya yang berada di Jalan Letnan Muchtar Martapura, Kabupaten Oku Timur. Jalur ini merupakan jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Lampung sehingga rawan kecelakaan lalu lintas. Pos jaga dan palang pintu ini dibangun dengan menggunakan dana bantuan keuangan khusus atau BKK Gubernur Sumatera Selatan lebih dari 700 juta rupiah. Pos jaga dan palang pintu ini dibangun sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pihak PT KAI. Melakukan pembangunan pos jaga palang pintu kereta api di Jalan Letnan Muchtar, Kelurahan Dusun Martapura. Itu dananya kita dapat dari BKBK, bantuan keuangan bersifat khusus dari Gubernur Sumatera Selatan. Itu spek palang pintu yang kita insya Allah bangun itu speknya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh PTKA. Nantinya di pos ini akan dijaga relawan selama 24 jam yang telah mendapatkan pelatihan khusus dari pemerintah. Sementara pembangunan proyek ini ditargetkan akan rampung pada awal Januari 2026 mendatang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kementerian Kebudayaan merilis buku sejarah baru Indonesia bertajuk Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Buku 10 jilid merupakan hasil penulisan ulang sejarah Indonesia melibatkan ratusan ahli sejarah. Buku sejarah baru Indonesia resmi diluncurkan Kementerian Kebudayaan. Peluncuran buku sejarah Indonesia hasil penulisan ulang dilakukan langsung Menteri Kebudayaan Fadlizon pada Minggu sore. Selain itu, Kementerian Kebudayaan juga menetapkan tanggal 14 Desember sebagai Hari Sejarah Nasional. Penulisan ulang sejarah Indonesia setebal 7.958 halaman dikerjakan dalam waktu 1 tahun oleh 123 ahli sejarah dari berbagai perguruan tinggi. Isi buku yang terbagi dalam 10 jilid mencakup perjalanan Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga era demokrasi saat ini. Sejarawan jumlahnya 123 orang dari 34 perguruan tinggi dan masing-masing tentu sesuai dengan keahliannya. Ada yang arkeolog itu tentu menulis tentang sejarah awal peradaban Indonesia atau akar peradaban Nusantara. Dan alhamdulillah setelah kurang lebih 1 tahun buku ini bisa terrealisasi. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.